Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Bab 411 sampai 412. Bab 411 maafkan dosanya. Muwanyu. Muwanyu berpakaian sangat santai hari ini, satu set pakaian olahraga, sangat sederhana dan kasual, namun meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Seorang wanita dengan sosok yang baik terlihat bagus dalam apapun yang dia kenakan. Meskipun kamu tidak mengenakan apa-apa, kamu tetap terlihat cantik. Melihat Ye Guan, Muwanyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisakah kita bicara? Dia tahu Ye Guan akan datang hari ini, jadi dia datang ke sini lebih awal untuk menunggu. Ye Guan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan lobster di tangannya, berdiri dan mengikuti Muwanyu ke samping. Suan Yuanling melirik Ye Guan dan dua orang lainnya di kejauhan, dengan rasa ingin tahu di matanya. Ye Guan dan Muwanyu perlahan berjalan menuju taman. Muwanyu berbisik, apakah kamu masih marah padaku? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak. Muwanyu berhenti dan menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, dunia tempat saya tinggal berbeda dengan dunia tempat Anda tinggal. Oleh karena itu, Anda dan saya secara alami akan memiliki pemikiran yang berbeda tentang cara menghadapi berbagai hal. Apa yang saya lakukan di tempat ini memang agak ekstrim dan kamu tidak bisa menerimanya. Itu juga normal. Muwanyu perlahan mengepalkan tangannya. Dia menatap Ye Guan, menggigit bibirnya, dan kabut muncul di matanya. Ye Guan menghela nafas sedikit, Nona Wanyu, kamu adalah orang baik, tapi kita tidak berasal dari dunia yang sama. Tentu saja, ini tidak berarti lebih unggul dari orang lain, tapi lingkungan hidup kita berbeda. Dunia tempatku tinggal memang demikian, jangan izinkan aku bersikap baik hati dan bertangan lembut. Jika kamu menghadapi musuh, kamu harus menghentikan kekalahanmu tepat waktu, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Muwanyu menggelengkan kepalanya sedikit, kamu hanya marah. Ye Guan terdiam. Muwanyu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan, air mata tiba-tiba mengalir di matanya, aku tahu kamu marah karena aku tidak mempercayaimu. Jika aku tidak langsung menuduhmu, tetapi menanyakan alasannya, aku yakin itu kamu pasti akan menjelaskannya padaku, tapi bukannya bertanya padamu, aku langsung menuduhmu dan tidak mempercayaimu. Saat dia berbicara, semakin banyak air mata di wajahnya. Ye Guan mengeluarkan handuk kertas dan ingin membantunya menyekanya, tetapi seolah dia memikirkan sesuatu, tangannya yang terulur berhenti di udara. Setelah beberapa saat, dia meletakkan handuk kertas itu ke tangan Muwanyu dan berkata dengan lembut, Nona Wanyu, Anda dan saya tidak cocok, karena saya 100 kali. 1000 kali lebih kejam dari yang Anda tahu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Muwanyu tetap di tempatnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, hanya air mata yang terus mengalir. Begitu Ye Guan kembali ke tempat duduknya, Suzy muncul di hadapannya. Suzy menatapnya dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk, oke. Suzy tersenyum sedikit dan secara alami meraih lengan Ye Guan, dan mereka berdua berjalan menuju luar rumah Su. Di sebelah Gu Yunman, wanita bertato itu berbisik, Bibi, dia tampaknya sangat riang. Gu Yunman berkata, apakah menurutmu dia tampan? Wanita bertato itu mengangguk.
Meskipun beberapa hal tidak menyenangkan terjadi pada Ye Guan, satu hal adalah kemunculan Ye Guan memang online dan dia tidak dapat berbicara melawan hati nuraninya. Gu Yunman menatap Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan lembut, Lan Yan adalah bencana. Wanita bertato. Suan Yuanling melihat kedua orang itu pergi, matanya penuh rasa ingin tahu. Ye Guan dan Su Zi meninggalkan Su Mansion dan berjalan lebih jauh di sepanjang jalan. Hari ini, Su Zi mengenakan gaun berwarna putih. Gaun itu sendiri untuk menonjolkan sosoknya dan dia memiliki sosok yang sangat baik. Ketika keduanya digabungkan menjadi satu, sosoknya yang berlekuk sudah cukup untuk menggugah hati sanubari banyak pria. Su Zi berbisik, kamu dan Wanyu. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Su Zi berkata, dia sangat sedih dalam 2 hari terakhir ini. Saya belum pernah melihatnya begitu sedih. Ye Guan terdiam. Su Zi bertanya, apakah kamu benar-benar marah? Setelah Ye Guan terdiam lama, dia menghela nafas dengan suara rendah, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Bagaimana kalau kita pergi ke Yanjing besok? Su Zi mengangguk, aku akan berangkat besok pagi, aku sudah membuat semua pengaturannya. Ye Guan mengangguk sedikit. Dia mendongak dan melihat jauh ke langit berbintang di kejauhan. Yanjing, ayah dan bibinya juga harus berada di Yanjing. Ketika dia melihatnya, dia dapat dengan mudah menemukan orang yang dia cari. Yang terpenting minta ayah segera melepas segelnya. Adapun keselamatan Cisu dan Cijing, dia tidak khawatir sama sekali karena dewa sejati ada di sini. Su Zi tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal gadis itu, Suan Yuanling? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengangguk, aku mengenalmu. Su Zi menoleh untuk melihat Ye Guan, sedikit penasaran, kapan kita bertemu? Ye Guan tersenyum dan berkata, belum lama ini, dia memberi saya pedang, dan kemudian saya memberinya 2 jilid metode budidaya. Su Zi berkata oh, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukai hadiahnya? Su Zi segera mengeluarkannya. Dia melihat batu nua di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan, aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, bukankah ini hal biasa? Saya pikir Nona Suan Yuanling ingin mengambilnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, memakainya memiliki banyak manfaat. Su Zi meliriknya dengan senyuman di wajahnya, oke. Mereka berdua berjalan dan mengobrol dengan gembira. Ye Guan juga menyukai perasaan damai ini. Faktanya, dia memiliki banyak pemikiran selama dia datang ke sini. Dibandingkan dengan Guansuan University, di sini, dia memahami bahwa kehidupan seseorang tidak hanya tentang berkultivasi dan bertarung. Di Guansuan University, sekali Anda berlatih, dibutuhkan waktu puluhan tahun atau ratusan tahun, dan ratusan tahun dihabiskan untuk bermeditasi. Meskipun kekuatan Anda meningkat, Anda juga kehilangan banyak hal. Dan begitu seseorang kehilangan rasa kemanusiaannya, itu sangat mengerikan. Terutama bibi dengan rok polos. Karena ayah ada di sini, Bibi Sukun masih mempertahankan rasa kemanusiaannya. Namun tanpa ayah akan sangat buruk jika Bibi Sukun kehilangan rasa kemanusiaan tersebut. Sifat manusia. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya.
Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ilmu pedang sebelumnya selalu mengejar yang tak terkalahkan kemanusiaan, pergi saja dan kembangkan keilahian. Penggemar. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Apakah kamu benar-benar fana? Jika Anda belum benar-benar memasuki dunia fana, bagaimana Anda bisa berbicara tentang memasuki dunia ilahi? Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Dia memahami kelemahan terbesar dalam ilmu pedangnya, yaitu dia tidak pernah benar-benar memasuki dunia fana. Bagaimana dia bisa menjadi dewa dalam satu langkah? Pada saat ini, pedang di tangan Ye Guan tiba-tiba sedikit bergetar. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kekuatan misterius muncul lagi. Ye Guan terkejut dan dengan cepat menekan niat pedangnya. Niat pedang ditekan, dan kekuatan misterius tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ye Guan menghela nafas lega. Faktanya, niat pedangnya kini telah mengalami perubahan kualitatif, tetapi tidak ada cara untuk melawan kekuatan misterius itu. Saya hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Orang baik tidak pernah menderita kerugian seketika. Dan dia juga sangat penasaran, jika segelnya dibuka, berapa level kekuatannya saat ini. Suzy menatap Ye Guan, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia baru saja merasakan maksud pedang Ye Guan yang sangat menakutkan. Melihat Suzy yang terkejut, Ye Guan tersenyum tipis. Sebenarnya, saya adalah seorang kultivator pedang. Suzy berkedip, pembudidaya pedang. Ye Guan mengangguk, ya. Suzy bertanya, bisakah kamu terbang dengan pedang? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak untuk saat ini. Suzy tersenyum tipis, bisakah kamu melakukannya di masa depan? Ye Guan mengangguk. Suzy tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu membawaku terbang? Ye Guan tertawa, tentu saja. Suzy melirik Ye Guan, tersenyum tipis, lalu memeluk erat lengan Ye Guan, dan berbisik di dalam hatinya, tahukah kamu kalau aku menyukaimu? Meskipun Ye Guan berada tepat di sampingnya, dia merasa dia begitu jauh. Dia tidak berani mengatakan apa yang ada di hatinya karena dia takut akan ada akibat buruk setelah berbicara. Tapi belum lagi, dia takut dia akan tiba-tiba pergi suatu hari nanti. Perasaan ini sangat kuat. Suzy tiba-tiba berkata, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ye Guan menoleh ke arah Suzy, yang berkedip, aku suka minyak harimau. Ye Guan sedikit bingung, apakah kamu suka minyak harimau? Suzy mengangguk, ya. Ye Guan bingung, apa maksudmu? Suzy memeluk lengannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah cara istimewa untuk menyapa semua orang di galaksi kita. Ye Guan berbisik, saya suka minyak harimau. Sudut mulut Suzy sedikit terangkat dan senyuman mengharukan muncul di wajahnya, sangat cerah. Tanpa disadari, Ye Guan dan Suzy sampai di sudut jalan. Itu sangat terpencil dan hanya ada sedikit orang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berjalan di depan kedua orang itu. Melihat pria paruh baya itu, ekspresi Suzy tiba-tiba berubah. Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Suzy dan tersenyum tipis padanya. Melihat senyuman Ye Guan, jejak kepanikan di hati Suzy langsung menghilang tanpa bekas. Rasa aman. Entah kenapa, mengikuti pria ini membuatku merasa nyaman. Ye Guan memandang pria paruh baya di kejauhan dan berkata, saya sedikit penasaran.
keluarga Li telah hancur. Sedangkan untuk keluarga Wang, kecil kemungkinannya keluarga Wang memiliki energi untuk membalas dendam padaku. Jadi, aku penasaran siapa yang mengirimmu. Petik 2. Pria parubaya itu terkekeh. Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan begitu cepat? Ye Guan sedikit mengernyit apa yang kulakukan. Pria parubaya itu menatap Ye Guan, kamu bahkan berani membunuh orang-orang kami. Kamu sangat berani. Ye Guan bingung orang-orangmu. Pria parubaya itu berhenti berbicara. Dia mengeluarkan pisau panjang dari punggungnya dan mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya. Untungnya, pisau panjang di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Kamu memandang pria parubaya itu dan tidak berkata apa-apa. Pria parubaya itu tiba-tiba bergegas ke depan dan berteriak dengan marah, ciptakan dunia. Saat suara itu jatuh, dia tidak menebas dengan pisaunya, tapi langsung mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Ye Guan, lalu menarik pelatuknya. Melihat adegan ini, ekspresi Suzy tiba-tiba berubah drastis. Dia segera berdiri di depan Ye Guan dan menutup matanya rapat-rapat. Ledakan, tembakan. Suzy perlahan membuka matanya, dan pria parubaya itu sudah terbang beberapa kaki jauhnya, dan ada pedang tertancap di antara alisnya. Saat pria parubaya itu mengeluarkan senjatanya, pedang Ye Guan telah menembus di antara alisnya, dan justru karena itulah tembakannya meleset. Dalam jarak 10 kaki, pedang lebih cepat dari pistol. 10 kaki jauhnya, menggunakan Xuan Qi, pedangnya masih lebih cepat dari pistol. Melihat Ye Guan baik-baik saja, Suzy menghela nafas lega. Kamu melirik pria parubaya itu, lalu menarik Suzy dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, sekte masa depanku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte masa depan. Ye Guan sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Yingking. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah pria parubaya itu, lalu berkata, apakah kamu kenal Yingking? Biarkan dia datang menemui saya. Saya bisa mengampuni dosa-dosanya. Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan berkata dengan galak, Patriark tidak akan membiarkanmu pergi, kamu akan menghancurkan seluruh keluarga. Setelah mengatakan itu, dia memiringkan tubuhnya dan benar-benar kehabisan napas. Bab 412, cara khusus untuk berterima kasih padamu. Mati. Wajah Ye Guan sangat jelek. Dia tidak menyangka kedua orang ini berasal dari sekte masa depan. Pasukan Yingking. Dia tentu saja tidak asing dengan Yingking, dan beberapa hal tidak menyenangkan terjadi padanya hari itu. Setelah itu, Yingking dipecat oleh ibunya Qin Guan dan dikirim kembali ke Bima Sakti. Tapi setelah dia datang ke sini, dia malah melupakannya. Suzy berjalan ke arah Ye Guan dan berkata dengan lembut, apakah kamu tahu asal-usulnya? Ye Guan mengangguk, jika dia tidak berbohong, bos mereka pastilah seseorang yang kukenal. Suzy bertanya, sekte masa depan. Ye Guan Dao, ya. Suzy berkata, kalau begitu, kamu bisa bertanya pada gadis itu, Xuan Yuan Ling. Mendengar ini, mata Ye Guan berbinar. Memang benar, Xuan Yuan Ling berasal dari Yanjing dan mendapat banyak informasi tentang sekte masa depan ini. Memikirkan hal ini, Ye Guan segera berkata, aku ingin tahu apakah gadis Xuan Yuan Ling sudah pergi.
Suzy berkata, izinkan saya bertanya. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, Suzy meletakkan teleponnya dan menatap Ye Guan, ayo pergi. Tapi aku tahu di mana tuannya tinggal. Ye Guan tersenyum dan berkata, Villa Wanjian. Suzy mengangguk, ya. Ye Guan Dao, biarkan Xiao Xue membawaku ke sana. Suzy memandang Ye Guan, aku ikut denganmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, kamu akan berangkat dari sini besok. Ada banyak hal yang harus kamu selesaikan. Aku akan kembali ke Su Mansion setelah menanyakan detailnya. Kita akan pergi ke Yanjing bersama besok. Datanglah ke Su Mansion. Suzy merasa senang dan tersenyum, oke. Masih banyak yang harus dia lakukan. Ye Guan mengangguk, oke. Setelah Suzy menelepon Xiao Xue, Ye Guan mengirim Suzy kembali ke Su Mansion, dan kemudian pergi ke Wanjian Villa bersama Xiao Xue. Tidak lama kemudian, Ye Guan tiba di Wanjian Villa. Begitu mereka tiba di Wanjian Villa, lelaki tua berambut putih itu keluar untuk menyambutnya, Tuan Ye. Ye Guan mengangguk dan bertanya, apakah Nona Ling ada di sini? Orang tua berambut putih itu berkata, ya, dia sedang mandi sekarang. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar di ruang tamu. Dia akan segera keluar. Ye Guan mengangguk, oke. Orang tua berambut putih membawa Ye Guan ke ruang tamu. Aula tamu sangat elegan, dengan beberapa lukisan pemandangan berkeliaran dan beberapa rak buku. Saat ini, Suan Yuanling tiba-tiba keluar. Saat ini, Suan Yuanling tidak mengenakan rok panjang, melainkan jubah polos sederhana tanpa hiasan pola apapun. Sangat elegan. Tapi dia masih mengenakan syal kasa di wajahnya, dan hanya matanya yang terlihat. Suan Yuanling berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan duduk, lalu membuat teh sendiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda akan datang. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Ling, saya di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Suan Yuanling bertanya, Tuan Ye, tolong beritahu saya. Ye Guan berkata dengan serius, apakah Nona Ling tahu tentang sekte masa depan? Sekte masa depan. Mendengar ini, mata Suan Yuanling berkilat kaget, Tuan Ye tahu tentang sekte masa depan. Ye Guan mengangguk, bisakah kamu memberitahuku secara detail? Suan Yuanling berkata, sekte masa depan adalah salah satu dari 2 sekte besar di galaksi kita. Di Bima Sakti, terdapat 2 sekte besar, yaitu sekte galaksi dan sekte masa depan. Di bawah 2 sekte besar tersebut terdapat 4 keluarga besar, klan Yang, klan Qin, klan Suanyuan, dan klan Qi. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Ye Guan dan bertanya, apakah Tuan Ye dari Bima Sakti atau dari luar Bima Sakti? Ye Guan Dao, di luar Bima Sakti. Tangan Suan Yuanling yang menuangkan teh sedikit bergetar, dan hatinya terkejut. Ye Guan Dao, Nona Ling, apakah Anda dari klan Suan Yuan, salah satu dari 4 klan utama? Suan Yuanling mengangguk sedikit, lalu menuangkan secangkir teh untuk Ye Guan, Tuan Ye, tolong. Ye Guan mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, bisakah kamu menghubungi orang yang bertanggung jawab atas sekte masa depan atau sekte galaksi? Suan Yuanling menggelengkan kepalanya, markas besar kedua sekte ini bukan di Blue Star tapi di Galaxy Star Territory. Saya tidak bisa pergi ke Galaxy Star Territory untuk saat ini. Bahkan jika saya bisa pergi ke sana, tidak mungkin untuk pergi ke sana, langsung berbicara dengan 2 sekte ini.
Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Suan Yuanling melirik ke arah Ye Guan, Tuan muda Ye tahu calon master sekte. Ye Guan mengangguk, aku tahu. Suan Yuanling tetap diam, hanya mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Ling, ada yang ingin kutanyakan padamu. Suan Yuanling berkata, tolong beritahu saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya punya teman, namanya Mu Wanyu. Dia juga akan pergi ke Yanjing. Dia lemah dan akan mudah diintimidasi ketika dia pergi ke sana. Bisakah Anda membantu saya merawatnya? Suan Yuanling melirik Ye Guan, ini masalah kecil. Ye Guan Dao, jangan katakan padanya bahwa aku memintamu melakukan ini. Suan Yuanling bingung, kenapa? Ye Guan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Suan Yuanling tidak bertanya lagi. Ye Guan berdiri dan berkata, Nona Ling, sampai jumpa lagi. Suan Yuanling tiba-tiba berkata, Tuan Ye akan pergi ke Yanjing besok. Ye Guan mengangguk, ya. Suan Yuanling tersenyum tipis, kalau begitu kita akan segera bertemu. Ye Guan Dao, kamu ingin kembali ke Yanjing juga? Suan Yuanling mengangguk, ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu sampai jumpa di Yanjing. Suan Yuanling berkata, Tuan Ye, setelah tiba di Yanjing, saya juga akan mengundang Anda ke keluarga Suan Yuan sebagai tamu. Ye Guan mengangguk, oke. Suan Yuanling menatap Ye Guan, saya serius. Ye Guan terkejut sesaat lalu tersenyum dan berkata, oke. Suan Yuanling tersenyum tipis dan berkata, saya berharap dapat bertemu guru Ye saat itu. Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suan Yuanling melihat ke arah Ye Guan pergi dan berkata dengan lembut, mengapa saya memiliki intuisi bahwa Anda dapat mengalahkan pedang keluarga Suan Yuan saya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba melaju di kejauhan, mobil berhenti, dan seorang wanita keluar perlahan. Orang yang datang tak lain adalah Suzy. Melihat Suzy, Suan Yuanling tercengang. Suzy berjalan perlahan ke arah Suan Yuanling dan tersenyum tipis, Nona Ling, bisakah kita bicara? Suan Yuanling tersenyum dan berkata, tentu saja. Di ruang tamu, Suzy dan Suan Yuanling duduk berhadapan. Suan Yuanling melirik cangkir teh di depan Suzy, Tuan muda Ye baru saja pergi. Suzy mengangguk, aku tahu. Suan Yuanling memandang Suzy dan berkata sambil tersenyum, Nona Suzy, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya. Suzy mengangguk sedikit, dia mengeluarkan kalung batu nua yang diberikan Ye Guan padanya, lalu berkata, Nona Ling, aku ingin tahu benda apa ini. Suan Yuanling terdiam. Suzy berkata dengan serius, tolong beritahu saya, terima kasih. Suan Yuanling berkata, apakah Tuan Ye tidak memberitahumu? Suzy menggelengkan kepalanya, dia tidak mau mengatakannya. Suan Yuanling menatap Suzy dan berkata dengan lembut, dia sangat baik padamu. Suzy perlahan menggenggam tangannya erat-erat, apakah ini sangat berharga? Suan Yuanling menghela nafas dengan suara rendah. Nona Suzy, penilaian properti keluarga Su Anda sekitar 50 miliar, dan nilai batu ini tidak dapat ditandingi bahkan oleh 100 juta anggota keluarga Su. Suzy tercengang. Suan Yuanling menambahkan, Nona Suzy, ini adalah batu Nua. Ini adalah salah satu dari 10 artefak terbaik Tiongkok. Harganya di luar imajinasi Anda.
ini adalah benda ilahi yang nyata. Saat Anda memakainya, penampilan Anda tidak hanya akan bertahan selamanya. Jika Anda tinggal di sana, umur Anda akan meningkat pesat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan khusus. Bahkan jika Anda bukan seorang kultivator, itu dapat melindungi Anda. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimanapun, ini sangat berharga. Jika bukan karena Tuan Muda Ye, saya pasti ingin merebutnya. Suzy memandangi batu nua di depannya, memegang erat tangannya dan tetap diam. Ekspresi Suan Yuanling menjadi rumit. Sejujurnya, aku sedikit iri padamu. Dia benar-benar memberikan barang yang begitu berharga, begitu dia berkata. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, itu terlalu murah hati. Inilah yang dia katakan dengan tulus. Saat dia melihat Ye Guan benar-benar memberikan batu nua, dia sangat iri dan cemburu. Yang terpenting adalah pria itu juga mengetahui benda ketuhanan macam apa itu. Apakah kamu begitu agresif dalam mengejar perempuan sekarang? Saat ini, Suzy tiba-tiba melepaskan kalung itu dan berdiri. Nona Ling, terima kasih. Suan Yuanling tersenyum tipis, sama-sama. Jika Anda membutuhkan sesuatu saat tiba di Yanjing, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Karena itu, dia mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada Suzy. Ini informasi kontak saya. Suzy tidak menolak, menyimpan kartunya, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Ling, sampai jumpa di Yanjing. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi. Suan Yuanling berdiri dan berjalan ke pintu. Ketika mobil Suzy menghilang dari pandangan, dia berbisik, aku harus membiarkan dia datang ke hari ulang tahunku. Setelah Ye Guan kembali ke Su Mansion, dia datang ke kamarnya di bawah kepemimpinan Xiao Xue. Ye Guan duduk bersila di tanah dan sekali lagi mengaktifkan metode pikiran alam semesta Guan Xuan di tubuhnya. Sekarang energi dalam di tubuhnya sudah dapat melepaskan 5 energi pedang. 5 energi pedang. Ia kini menyimpan energi spiritual bukan hanya untuk perlindungan diri, karena dengan kekuatannya saat ini, meski ia tidak menggunakan energi yang dalam, hanya mengandalkan pikirannya untuk mengaktifkan pedang bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Dia menyimpan energinya yang dalam karena dia ingin menyerang segel itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melihat seberapa kuat segel itu. Dia tidak mau ditekan sepanjang waktu. Sebelum saya menyadarinya, saat itu sudah tengah malam. Saat ini, pintu kamar Ye Guan tiba-tiba terbuka dan Suzy masuk. Ye Guan terpana saat melihat Suzy. Suzy mengenakan baju tidur putih dengan rambut panjang menjuntai di bahunya. Dia sepertinya baru saja mandi dan rambutnya masih sedikit basah. Suzy tersenyum dan berkata, aku tahu kamu belum tidur. Karena itu, dia berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis, dan Suzy tiba-tiba dengan lembut membuka gaun tidur di dadanya. Ye Guan tertegun, apakah kamu berkembang terlalu cepat? Suzy tertegun sejenak, lalu menatap Ye Guan dengan malu-malu, apa yang kamu pikirkan? Aku ingin kamu melihat kalungku. Ye Guan memandangi dada Suzy. Dia sudah memakai batu nua. Bahkan di malam yang gelap, batu nua sangat mempesona, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan batu manapun. Saya salah berpikir. Ye Guan sedikit malu.
Pasti karena garis keturunannya, dia menjadi semakin tidak suci. Garis darah gila. Suzy memandang Ye Guan dengan wajah malu-malu. Apakah terlihat bagus? Ye Guan mengangguk, kelihatannya bagus. Suzy berbisik, kalung ini pasti sangat mahal, bukan? Ye Guan tersenyum dan berkata, itu tidak mahal, itu hanya kalung biasa, hanya terlihat lebih bagus kok. Setelah Suzy memandang Ye Guan beberapa saat, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, oh. Ye Guan hendak berbicara ketika Suzy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung menciumnya. Ye Guan membeku di tempat. Sebelum dia sempat bereaksi, Suzy melepaskannya. Dia berkedip dan wajahnya memerah. Jangan terlalu memikirkannya. Ini adalah cara khusus galaksi kita untuk berterima kasih. Tidak ada arti lain. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Cara Bima Sakti berterima kasih bagus sekali. Bersambung.